Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Indigo. Ya. Nah, kali ini kita masih datang di rumah ini ya, Kak. Benar. Dan menelusuri ke lantai 2. Lantai 2. Karena di lantai 1 kita sudah mengupas apa aja, Kak? Oke, di lantai 1 kita udah mengupas tentang sosok wanita ya. Sosok Oke, wanita. para tawanan lah ya, Kak. Benar. Mm-mm. Sosok wanita-wanita, apa sih namanya sih? Kayak Korban mungkin ya. IRT ya. Iya. Ya, kayak gitulah. Kok IRT sih? ART. ART maksudnya, sorry. Fokus dong, Pak. Oke, jadi beberapa cerita ya sudah kita terima gitu. Cuman kita masih penasaran dengan apa ada yang di atas ya. Betul, karena yang di bawah ini kita udah ibaratnya dapat informasinya dari bukan pemiliknya nih gitu. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira apakah ada penunggu aslinya atau enggak gitu. Benar. Tapi kali ini hawanya agak berbeda ya, Kak Fab. Agak berbeda. Iya, kalau dari aku sih ngerasanya pembawaan hari ini tuh lebih menerima, Yes. lebih tenang kayak tenang, gitu. benar. Iya, kalau dari Kak Fabio gimana? Oke, kalau dari Kak Fabio sendiri tuh kayak masuk ke sini kita apa sih energinya tuh lebih ngumpul gitu. Lebih ngumpul, oke. Jadi kalau kemarin kan kayak nyebar ya, dia berjalan ke sini, ke sana, ke sini energinya. oke. Tapi sekarang tuh energinya udah kayak stay gitu. Oke, Nah, paham. Jadi lebih tenang kitanya juga. Jadi kayak nggak ngerasa diperhatikan, Diperhatikan. di apa sih kayak kita tuh disorot ya, kayak disorot kayak gitu. Oke, benar. Nah, Kak Fab, kenapa aku bawa satu batang hio ini bawa gitu hio kan? ya, satu. Iya, karena di atas nanti akan ada yang menunggu kita. Jadi ibaratnya ini nanti akan sebagai simbolis untuk permisi izin seperti itu. Sebenarnya yang di bawah udah aku kasih 3 batang. Yes. Makanya kita lebih kayak diterima nih Yes. bagian bawah. Nah, ini nanti satu batang untuk yang di atas. Benar. Seperti itu. Benar. Tapi lah emang yang di bawah ini kita datang pun kayaknya udah kayak welcome aja sih Udah gitu welcome, dari yang benar. sebelum Kak Fab cerita di video sebelumnya ya. Iya, dan semoga aja di atas lebih aman dan bisa terungkap ya, Kak ya. Benar. Jadi penasaran bagi kalian-kalian yang udah nonton video pertama, kita lanjut lagi untuk yang di video kedua ini mungkin lebih detail lagi. Oke, yuk Bang. kita langsung mulai Langsung aja aja. ke atas kita ya. Tapi jangan lupa apa, Kak Fabio? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. kalian. Oke, yuk. Yuk. Oke lah. Ya, Kak Fabio, sekarang kita naik ke atas ya, Kak Fabio. Benar. Nyawas nih lo agak ini banyak ranjau. Oh iya, hati-hati ya guys. Hati-hati tuh. Oh. Masih ranjau itu ya. Kotoran. Oke. Oh my. Kayaknya kalau pernah kesini, apa cuman perasaan aja ya? Ini kalau dilihat bangunannya itu kayak bangunan yang rumah kaca itu loh, Kak Fabio. Ingat nggak ya? Oh. Yang sama Kak Momo bawa Oh iya. spirit doll-nya. Iya benar. Hampir mirip. Benar. Hampir mirip kan? Dari secara bentuk ininya juga. Benar. Oke, Yang kita naik ke atas ya, Bang ya. benar. Tapi di pas naik ke atas tuh ada gerbang lagi ya. Ada apa, Buat Kak? naik. Kok ngap ya sini? Agak ngap ya. Nah, oke, ngap ini sebenarnya yang kita rasakan saat ini ya, Kak Fabio. Kalau aku sih nangkepnya dari sosok ada Corin yang tertinggal di sini dan sebelum dia meninggal itu dia mengalami sesak nafas dan stroke sih, Kak, karena dia nggak bisa bergerak gitu. Nah, sesak nafasnya ini bisa jadi dia membagikan ke kita karena emang ini kita Teritori lagi dia apa ya, Kak, memang teritorinya. Lalu juga kita mediumisasi secara parsial, berarti setengahnya nih Setengahnya kita masuk ke lagi kita, bagi ya? dibagi-bagi setengah-setengah. Makanya belum full banget. Dan kalau Kak Fabio ngerasanya gimana? Oke, pas naik kayak lumayan berat, memang agak berat seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau ruang tempat yang memang kental banget gitu energinya itu agak sesak sih kalau buat Agak kita. sesak ya, Tapi nggak terlalu kayak orang bengek atau gimana, cuman berasa gitu lah. Berasa. Sesak. Ini dari tadi di sini ada Ada yang ini ya? lewat, Iya. Oke, mungkin kita bisa mulai ke sini dulu ya, Kak Boleh Fabio. ke kiri dulu Oke, aja. yuk. Nih hionya taruh di sini dulu aja kali ya. Boleh. Nanti kita coba ke tengah lagi aja lah buat Iya. kita bahas ya. Yuk. Oke. Kenapa? Oh, oke. Tadi sih yang Fab lihat dari sini ke sini ya, tapi kita coba ke ruangan ini dulu aja. Ke ruangan ini. Oke. Mesti mana? Oh.
It's right. It's right. Ini banyak banget hiasan-hiasan Tionghoa ya. Tionghoa, betul. Dan ini pas ya Kak Fabio kalau bawa hiyo kan? Aku tahu itu lukisan apa. Mana? Ini? Oh ini lukisan apa Kak? Itu kalau nggak salah sebuah pasar. Itu di daerah mana ya? Aku lupa deh. Mungkin kalau misalnya orang ada tahu tuh kayak di daerah mana sih? Justru sekarang udah jadi pasar. Udah jadi pasar di daerah, bukan daerah luar Cirebon kalau nggak salah sih. Pasar bukan sih yang benteng itu lah. Tahu nggak sih? Pokoknya coba direkam deh. Siapa? Bambu di foto. Nanti coba kita bahas ya. Ini emang tempat di mana sebuah fortress atau tempat itu sih zaman dulu tuh, zaman Belanda itu kayak benteng gitu loh buat orang-orang Belanda dan Tionghoa. Gitu. Sekarang udah jadi pasar sih. Oke, berarti kaitannya kenapa dia dipajang di sini ya Kak? Nah itu dia kenapa dia, apakah seorang pebisnis, kita nggak tahu, ataukah juga memang ada turunan gitu. Kayak sih kayak legacy ya, kayak mungkin saudaranya, keluarganya ada di sana gitu. Tapi Kak Fab udah ada ketangkap energi dari itu atau belum? Belum ada terlalu kuat ya. Oke. Itu banyak foto lama juga sih Lang, di bawah. Oh iya. Oke. Ini botol-botol bandara minuman ini ya Kak? Ya. Kenapa? Botol minuman ya? Benar. Banyak botol dan banyak ini juga sih kayak kartu. Ini rokok gitu. nih. Sampo. Hah? Sampo? Foto ini. Ini sampo buat ini loh. Oh my god. Pour les pellicules, les psoriasis, et les démangeaisons. Ini sampo untuk psoriasis, berarti ini ketombe. Hampir tahu ya. Oh ada nih, for dandruff. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu banget ya Kak. Oke. Nah, kalau secara ruangan sebenarnya ini penata laksananya bagus ya Kak. Bagus. Karena kan ini cahaya, jadi semua cahaya tuh masuk dan pertukaran energinya pun akan bagus gitu. Ya dan kalau dari ruangan ini sebenarnya ya Kak, yang aku tangkap justru itu malah ada sosok dari luar yang masuk ke dalam, dan sosok itu sebenarnya cuma sosok singgahan aja. Iya, dan dia nggak bisa bertahan lama. Iya. Kenapa ya Kak? Kembali lagi sih, kalau misalnya memang ada energi atau sebuah astral yang datang ke suatu rumah dan rumah itu tersebut sudah kuat dengan energi yang sudah ada. Jadi dia hanya bypass. Jadi dia hanya berlalu tetap di sini. Dia untuk mengisi energi dia berpergi lagi. Oh iya, berarti makanya kenapa tempat seperti ini aku ngerasanya justru lalu lalang terus nggak sosok menetap gitu loh Kak. Oh ternyata memang karena ada sebuah energi besar yang akhirnya ngebuat mereka tuh nggak bisa bertahan lama. Karena kayak kita loh kayak gini lah, antara misalnya laut sama air tawar, dia kan hanya lewat pergi. Oke. Sini kayak mulai agak pusing Kak. Agak pusing ya Kak? Agak. Suara apa? Hah? Luar ya? Oh luar. Oke. Oh iya luar. Suara apa? Nah, ini Kakak lihat sih ada sini ada satu residual ya di sebelah sini ya. Ini kenapa banyak pohon ya? Banyak daun-daun yang masuk ya? Kelawar ya? Bawaan kelawar nggak sih? Bisa jadi sih. Oh ini lah, maaf center. Di ini ya Kak? Di bathtub? Iya. Ini sosok keluar atau apa ya Kak? Yang mana? Mana? Ya ini sosok yang di bathtub ini. Iya di sini. Sosoknya sih nggak terlalu kuat sih Lang, cuman dia agak samar-samar. Dia duduk. Sosok luar sih Lang, tapi sosok keluar ya Kak? Tapi ini udah lumayan lama sih, nggak terlalu lama banget, tapi gimana ya sebutannya? Kayak lumayan lama lah. Lumayan lama, oke. Tapi udah pudar. Tadi seperti yang Kakak bilang udah agak pudar. Ya.
Perempuan ya? Perempuan bener, rambut panjang Panjang, hitamnya. yes. Oke, kita sambil cari keluar lagi yuk. Kakak mau buka kartu deh. Oh iya boleh. Kakak mau baca ini Kak? Ya. Teman-teman ini karena agak aneh, dia ini duduk di situ soalnya dia lagi mandi. Kayak berendam. Ya kan? Nah guys, jadi Kak Fabio ini sekarang mau coba buka lewat kartu tarotnya. Dan dia akan mengungkapkan kira-kira ini ada sosok apa. Sosok ini apakah bisa dijelaskan melalui tarot. Dan kalau dari yang aku lihat ya, ini sosoknya tuh kayak yang berumuran, entah ini aku nggak tahu warnanya merah gelap atau ya. apa, tapi mungkin kalau kalian mau membayangkan itu seperti orang yang habis diguyur ya. oli, jadi ya, kayak basah. hitam dan rambutnya agak lepek ya Kak Fabio. Rambutnya agak lepek. Ya kebanyakan lah. Ya. Dia ngerintih. Dia agak lepek emang tadi Kak. Iya, Terus kayak seolah dia mandi. Tadi katanya bukan mandi itu. Kayak seolah mandi lepek sampai badannya sampai bajunya pun Iya. nempel gitu, lengket gitu. Apa ya ini Kak, hitam-hitam ini? Darah kah? Kayak kalau Kakak lihat tuh kayak gini loh. Darah pembusukan sih lah. Cuman emang dia menampilkan sosok yang kayak mengerikan gitu. Oke, aku coba sambil baca lewat retrokognisi juga ya Kak. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panggil cuman kamu, aku panggil cuman kamu. Jangan ada yang mengikuti, terutama kepada kamu yang ada di dalam. Oke, Kak, yang aku lihat ini emang sosok dari luar. Kayaknya emang pernah ada kejadian pembunuhan di dekat sini Kak. Ya. Dan itu kejadiannya lama banget Kak. Ya. Sekitar tahun 80-an atau tahun-tahun sekitar tahun 80-an. Ya. Tapi nggak tahu 80 berapanya aku kurang tahu. Tapi ini sosok perempuan yang emang bajunya juga kayak baju-baju tidur zaman dulu tuh. iya Kak, dan ini bukan ini Kak, yang aku lihat dia memang bajunya warna putih lusuh kan Kak. Tapi kayak ini daster atau emang baju tidur ya? Kayak baju tidur sih, kayak agak lepek dan tipis gitu. Iya, agak tipis, benar. Dan yang aku lihat Kak Fabio, maaf, jadi perempuan ini kayak dibuang ke dalam apa ya, kayak kotak yang isinya tuh kayak sampah-sampah gitu, terus ketimbun, makanya dia bisa ngebusuk Kak. Iya. Dan item-itemnya ini, itu tuh bukan visualnya dia ya, bukan darah atau apa, tapi kayak cairannya dia Kak. Iya. Kalau mayat udah beberapa hari kan ngebusuk. Bener. Nah ini cairannya hitam, dia yang keluar, benar. Makanya Kak Fabio bilang kayak apa tadi, membusuk. Memang terakhirnya dia membusuk gitu. Iya. Karena dia keluarnya tuh gitu loh. Aduh, capek ya. Iya. Ini kita lihat ya, tadi kartunya udah kebuka satu. Manggan. Oke. Magan ini adalah sosok sebutannya kayak macan haligan gitu, kayak apa sih, kayak kita tuh macan ini nggak bentukan dalam nyata gitu. Biasanya ini adalah sosok-sosok yang menunggu sesuatu ya, kayaknya kan kebetulan Lang, kalau bisa nanti Sobat Jurnal lihat ya, kita kan ada sempat ziarah ya. Iya. Oh ini kayaknya masuk energi yang dari sana Kak, ketarik. Benar, ini ketarik nih, kayak dia menjaga, kayaknya ngikutin antara ngikutin. Iya, kayaknya belum nih. Kayak yang sini juga dia nggak mau, karena udah tipis, energi yang di sini tuh udah tipis, jadi kalau coba tarik dia nggak mau nih, nggak mau masuk gitu loh. Kayaknya ada energi dari sana ngikut kayaknya. Coba maaf ya, bukan mau menyakiti. Udah, insya Allah udah lepas sama yang di sana ziarah. Mau jajal ya. Oke. Macan lagi. Macan lagi. Emang kayaknya kakak dipanggil ke sana deh nanti pulang. Hah? Nanti ke sana lagi. Yang muncul makmat lagi, makam keramat. Iya, jadi guys, dekat sini emang ada makam keramat. Keluar lagi makam. Keluar lagi. Kayaknya gini lah,
seperti yang Kafab bilang ya, sempat Kafab dalam perjalanan cerita sama Gilang ya tentang suatu vision yang masuk ke Kafab. Iya. Dan mungkin akan Kafab jajal di sini ya, Lan. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi nanti ya, mungkin di yang sosok yang udah benar. Kita cari yang memang terjebaknya ini Kak. Ya, oke. Yuk. Penasaran kan? Oke. Yuk kita skip dulu kartu di sini aja Kang ya. Kita jalan lagi. Tadi juga Kafab lihat berapa foto di situ ada orang perempuan yang keturunan Tionghoa. Tapi dia menikah bukan sama orang Tionghoa. Apa? Dia bukan menikah sama orang Tionghoa. Campuran. Dia menikah, cowoknya ini seperti Indo gitu, kayak orang luar gitu. Nah, dan dia menikahnya sama itu. Nah, tadi ada beberapa foto cewek itu Tionghoa. Gitu. Nah, kemarin sih Kafab memang yang di lantai pertama sempat melihat ke atas tuh sosok dia, orang wanita Tionghoa pakai baju merah gitu yang lewat ke sini. Cuman untuk saat ini Kafab belum lihat nih. Kamu udah lihat belum? Aku belum nangkap energinya sih Kak. Belum ya? Iya. Gelap banget. Oke, ini mulai. Udah mulai ya? Hah? Oh, udah. Oke. Langsung jadi aja kita ini kok ngomongnya berantak. Gila ngomong ke mana Bang? Oke, jadi kita langsung ke ruangan selanjutnya Kak Fabio. Tapi tujuan kita ke sini sebenarnya kita mau mengupas tuntas. Kalau yang kemarin kan katanya ada tumbal nih ART-nya gitu kan untuk kekayaan. Nah, kali ini kita harus cari informasi, memvalidasi bener nggak ya ada kejadian yang itu. Lebih kuat, bener. Iya. Oke, yuk kita ke ruangan sebelah. Langsung cahayanya. Sini ke bawah. Ini ada ini tuh. Ada sorry guys, ada api. Bentar. Ada banaspati, bentar. Maaf ya. Aku masuk dulu. Halo. hati-hati Kak. Halo. Coba liatin ke situ tuh kamera. Tadi Kafab sekilas ini ada tuh nyala tapi coba sebentar. Kalau Merah. secara mata, ya merah. Secara mata batin Kafab tuh muncul. Hah? Suara apa ya? Oh, dari luar ya? Tapi belum jelas ya Kak. Maksudnya merah itu apakah emang banaspati atau emang ada energi entitas lain ya? Benar-benar. Oke. Suara apa ya? Suara di luar ya? Masuk ya? Oke. Coba Kafab buka kartu ya Lang, sambil Kak. Gilang recognition lagi. Iya deh ngintip. Halo siapa? Tunjukkanlah. Iya koi. Ya Ibu. Yes. Ya koi. Yes. Ini energi yang Kafab lihat itu bukan banaspati Kak. Apa? Emang Wah. Apa Lang? Apa Lang? Lang? Halo? Kak ini kayaknya ada yang informatif deh. Iya. Kenapa Lang? Lang, sini ada kenapa? Kartunya, Kafab buka aja 4-4-nya. Ini ada pemunian, ada danau ular, kodam, sama jala dimensi. Kayak ini ada percikan-percikan ini Lang ya. Iya Kak. Percikan lorong ya, kayak dimensi. Dimensinya benar. Kak, aku tarik ya. Hah? Tarik. Masuk. Siapa nih penjaganya ya? Yuk komunikasi Lang sama penjaganya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kukunya panjang. Assalamualaikum. Manusia tamak. Tidak. Siapa yang tamak? Siapa yang tamak? Halo, ini aku dengan Fabio, salam kenal.
Siapa yang tamak? Manusia tamak. Manusia tamak. Yang ada maksud penghuni sebelumnya. Kenapa? Kalau emang untuk urusan pribadi harus menumbalkan orang lain. Lalu kamu ceritakan saja semuanya. Ya. Bagaimana? Ya, cuma lewat doang. Ya. Bentar Kak, belum stabil. Belum stabil. Ini Halo. manusia tamak. Ya. Mengambil jalan cepat buat kaya, memperkaya diri. Berkaya diri. Tidak mau jatuh miskin. Tapi yang ditumbalkan malah orang yang tidak bersalah. Tapi bukan kepada kamu, Bukan. kepada makhluk lain. Apa kamu mengenalnya? Apa kamu mengenal makhluk tersebut? Kenal. Kenapa kamu tidak usir? Sosok yang membawa Ya, korban-korban ini iya. sering dipuja-puja Sering sehingga itu jadi asupan buat dia buat dia bertahan, bertambah kuat. Jadi kamu tidak sanggup untuk mengusirnya. Bukan hak saya mah cuma nunggu tanah ini, Tanah ini, tanah saya. tanah kamu dari dulu. Baik. Berarti Mbah di sini sudah lama ya? Sudah lama. Dan apakah Mbah tahu berapa orang yang sudah jadi korban di tempat ini? Diam dulu, Ya, saya lagi bicara. disuruh masuk, disuruh balik. Ya, Mbah. Jangan potong. Mbah suruh balik ya. Ada lagi Mbah yang mau diceritakan? Tadi yang pertanyaan aku mungkin mau dijawab. Tidak ada. Yang mereka sembah ini Ya, bukan dewa, melainkan tapi emang bangsa jin. bangsa jin yang mempengaruhi orangnya untuk membuat tidak benar ya. Kalau benar, Mbah sudah jemput. Makasih ya Mbak ya untuk informasinya. Jemput coy. Iya. Kok Dijemput coy. Jadi ada tahu kah ada yang jemput kayak gitu dia. ya? Ada. Jadi sosoknya itu setengah remaja. Dia pakai simbahnya ini, emang dia pakai kayak kopiah ya. Ini enggak Kak, sorban-sorban yang disalimi. Yang begitu yang gini kan? Iya kan? Yang gimana? Yang gini kan? Iya. Ya dia jadi nah yang datang ini kayak itu loh, kayak apa sih? Kayak anak-anak yang pakai itu kuncuk di belakangnya. Iya. Sudah. Iya, paham. Iya, dia bawa ini nih, bawa kayak parang teman kecil di sini di pinggangnya. Terus dia begini, awalnya begini, maksudnya manggil buat pulang gitu loh. Karena nggak tahu, dia kayaknya menjaga sesuatu di sana gitu. Nah, kebetulan gerbang yang ada di sini tuh yang bisa terbuka tertutup gitu loh. Oke. Kan ada yang memang terbuka gede dan bisa ada yang ketutup, ini ketutup tertutup. Tapi paham. entah apa yang dijaga di dalam sana, kita nggak tahu. Oke, Kak, sorry aku potong. Boleh. Kayaknya kita bakal melakukan penelusuran lagi, tapi bukan di rumah. Aku sih pengennya di tanah tempat ini deh. Kayaknya ada bekas Ada ini ya. zaman dahulunya deh, Kak. Oh gitu. Iya, Ada soalnya replikasinya. yang tadi yang narik ini, Agak aneh ya. ini kayak yang pernah hidup di masa lampau, Yes, Kak. benar-benar. Tapi prajurit, Yes. prajurit pejuang lah. Yang dihormatin. Iya, terus yang tadi yang ngobrol sama kita ini, itu kayak tokoh agama sih, Kak. Ya, tokoh agama ya. Tapi yang tadi percikan tadi ini apa ya? Iya, ada tadi percikan tadi gitu loh. Iya, karena aku coba narik itu kan, Kak. Tapi nggak bisa. Karena kalau kita lihat secara elemen ya, rumah ini tuh tersusunnya dari satu air, Air. kedua tanah,
Ya. Nah, ini kan harusnya untuk banaspati yang elemen api itu akan sulit buat muncul di sini. Yes. Bisa jadi api atau merah yang Kak Fab lihat ini adalah perwujudan dari energi lain yang memang bersemayam di sini. Bersemayam di sini atau mungkin di atasnya Kak atau di mana. Iya, karena bakal sulit banget yang elemen api untuk stay di tempat ini. Iya, gitu. Oke, kita langsung aja ke ruangan lainnya aja ya. Yuk. Karena mungkin ya dimensi ini memang dimensi yang kita masih cari gitu, masih cari tahu sih. Benar. Ntar aja lah ya, kita bahas. Hah? Kejadian pertama. Oh iya, tadi ya. Itu emang dibenarkan. Jadi gimana Kak Fab? Ada kejadian ini ya? Memang kejadian yang sempat kita tanya di bawah ya, korbannya di bawah, dan di atas ini sudah diperjelas lagi dengan sosok yang ada di gerbang ini gitu kan. Dia akan menjelaskan bahwa memang takut salah sebut ya. Titit gitu ya. Nah, Titit ya Niko. Yang menempati rumah ini itu melakukan ilmu-ilmu gitu loh untuk memperkaya dirinya sendiri. Perkaya diri. Oke, kita akan coba cari tahu lagi ya, di ruangan lainnya. Nah, kalau kita kesini lagi, kerasa sesek lagi ya? Awas. Kenapa Kak? Kak Fab. Halo? Bisa cerita? Halo? Kenapa? Ada apa? Kamu bisa cerita? Bisa bagi cerita ke kami? Ada apa? Guys. Oke. Siapa dia? Anak kamu? Tolong anak kamu. Kenapa Kak? Maksudnya? Gak tahu sih, karena Kak Fab jalan dari sana itu kayak ada api sini kebakar. Bener nggak sih? Coba lihat deh, kayak bekas kebakar gitu sih. Oh iya. Sebelah sana. Iya guys. Karena ngeliat tuh kayak api gitu, terusnya si Nia masuk, nggak tahu nih kayak perempuan nggak tahu sih perempuan apa. Kak Fab belum kelihatan jelas banget. Perempuan ini minta sesuatu, katanya tolong anakku gitu. Nah, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita akan cari tahu lebih dalam lagi ya Bang ya, sambil kita jalan aja ya. Oke Kak. Karena dia langsung pergi gitu. Kan Gilang di belakang tuh tadi kayak langsung pergi gitu, nggak tahu kemana. Dia lari lagi. Berarti energi api tadi yang Kakak lihat di situ mungkin? Kayak ada kaitan deh sama api deh sebelah sini deh. Oke. Coba cari tahu aja ya kita ya. Kita mulai lagi dari ruangan malang kira-kira. Ini kan balkon ya, berarti kita nggak ke balkon. Berarti ya. kita ke sini aja. Oke. Lang, tadi sempet kan ya Kak Fab lewat situ tuh ada kayak api lagi, yang Kak Fab lihat tuh api lagi. Iya, api lagi. Coba deh Lang, mungkin Gilang bisa lihat lagi lebih dalam lagi gitu kan. Apa Kak Fab tuh kan, kalau Kak Fab kan kadang aneh, cuman trut gitu doang. Oke. Kak, aku butuh ini deh, hio kita tadi apa? Mana ya? Oh iya, belum dinyalain ya. Sini Lang, bisa dijepit di sini. Korek Bams. Ini bisa dijepit di sini. Kenapa? Bisa dijepit di sini kayaknya. Oh, ini buat lilin.